Kita awali dari informasi pertama, penerimaan peserta didik baru secara online dengan sistem zonasi berakhir siang ini. Tahapan penerimaan peserta didik baru untuk jalur sistem zonasi berakhir sore ini. Pukul 5 sore nanti akan diumumkan peserta didik yang lolos di jalur ini. Meski jalur zonasi berakhir, namun posko pelayanan PPDB DKI Jakarta tetap dibuka hingga seluruh tahapan pendaftaran berakhir. Semua yang datang bisa terlayani dengan baik. Kebanyakan memang masyarakat itu mempertanyakan masalah usia. Ini memang hal baru yang baru mulai tahun ini, Mbak. Jadi kalau tahun lalu karena ada UN, ada nilai yang dikompetisikan, masyarakat sudah paham. Untuk tahun ini memang dengan seleksi menggunakan usia, masyarakat belum paham. Padahal kami juga sudah berupaya melakukan sosialisasi dan berbagai cara melalui sekolah, melalui leaflet yang dipasang di RW-RW sebenarnya sudah tersampaikan. Cuma mungkin masyarakat karena masih terdapat yang lama, jadi seperti kemarin bisa dan seterusnya itu. Salah satu posko PPDB berada di SMP Negeri 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran jalur zonasi, namun masih banyak orang tua yang mengeluhkan batasan usia dan bingung harus menyekolahkan di mana jika anak mereka gagal di PPDB. Lihat SMP sekarang pakai umur ya, dan makanya saya bilang kalau emang pun nggak bisa tahun ini kita sekolahin, ya udah kita matengin aja di umur 7 tahun. Biar kita aman aja di tahun pas dia kelas 6 mau gimana, biar kita amanin aja gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu kan besok pemerintah bikin sistemnya kayak apa, ininya apa. Ya udah kita amanin dulu umurnya dia udah dulu lah. Kalau memang tidak bisa sampai jalur terakhir besok anak saya tidak bisa masuk di sekolah yang sama dengan abangnya, ya udah saya sama ayahnya sudah berkomitmen, udahlah kita ke bimbel aja dulu atau kita bantu dia di rumah aja. Iya. Setelah PPDB jalur zonasi berakhir, jalur selanjutnya adalah jalur prestasi yang akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2020. Dari Jakarta, Cornelia Ami Mulyono, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana informasi dari posko PPDB DKI Jakarta di hari terakhir pendaftaran jalur zonasi? Langsung kita bergabung dengan Gina Vita di posko PPDB di SMA 6 Jakarta Selatan dan juga ada Cornelia Ami di posko PPDB SMP 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. Kita ke Gina Vita terlebih dahulu. Vita, di hari terakhir jalur pendaftaran via zonasi ini seperti apa informasinya di sana? Informasi terakhirnya tadi ini ada beberapa orang tua dari calon siswi SMA ya, ada sekitar 2-3 lah Agita yang tadi kami pantau dari pagi sampai saat ini saya melaporkan. Keluhan mereka rata-rata sama. Orang tua atau calon siswa-siswi ini tidak bisa mendaftarkan ke SMA lantaran usia yang tidak mencukupi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam sistem jalur dengan menggunakan zonasi. Nah, bagaimana kemudian respon dari pihak sekolah, tepatnya ada di SMA Negeri 6 Jakarta, tempat kami mengabarkan saat ini. Saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Jakarta, ada Ibu Helmi Rosana Samad. Siang Ibu Helmi, sehat Bu? Iya, Ibu, kita minta tanggapannya Bu. Tadi ada beberapa orang tua siswa yang kemudian calon siswa yang ke sini mengeluhkan batasan usia yang kemudian ini tidak bisa mendaftar untuk SMA karena usianya ini hanya kurang 2 minggu saja Bu. Respon sekolah seperti apa? Ya, kami sekolah di sini kan mempunyai posko, namanya posko PPDB. Kami memberikan informasi kepada orang tua murid yang belum jelas dengan sistem yang terbaru ini. Jadi respon kami adalah kami memberitahukan, kami memperlihatkan laman daripada SMA 6, di mana laman itu kan sudah sistem terkomputer, di mana kami tidak ada di sini pihak manusia yang mengerjakan ya. Jadi langsung dengan sistem komputer itulah yang akan memilah-milah, yang akan menentukan batas termuda usia anak yang masuk ke SMA 6 Jakarta. Batas usianya untuk di SMA Negeri 6 ini berapa Bu? Usia termuda dan tertua? Hari ini kebetulan batas usianya adalah 15 tahun 7 bulan.
bagi orang tua murid yang kurang meskipun hanya kurang 1 hari, mohon maaf tidak bisa diterima di SMA 6. Kami hanya memberikan hiburan atau memberikan saran ya, bagaimana kalau misalnya mendaftar di jalur prestasi. Jalur prestasi itu nanti dimulai tanggal 1, itu yang diutamakan adalah nilai raport dari siswa tersebut ya. Jadi itulah yang kami beri arahan, yuk tidak usah putus asa, tidak usah berresah diri gitu. Kita ikuti jalur jalur prestasi. Usia berapa Bu? Tadi maaf belum dijawab. Gimana? Untuk usia termuda dan juga tertuanya. Usia untuk termuda yang sejauh di ini mendaftar di SMA ini tadi 15 tahun 7 bulan. Itu yang termuda? Yang termuda ya betul. Oke, termuda. Yang tertuanya 18 tahun. Yang tertua 18 tahun. 18 tahun. Nah, ini sudah ada berapa orang yang mendaftar di SMA Negeri 6? Ya, dan kapasitasnya berapa Bu SMA untuk menampung nantinya? Di SMA 6 yang mendaftar ini tadi sudah saya lihat itu ada 139 orang yang sudah mendaftar di SMA 6. Yang kami terima adalah 130 siswa. Artinya nanti 9 orang ini akan tersisih ya Bu ya? Tersingkir, betul. Okay. Akan tersingkir ya, betul. Jadi nanti dari 139 orang yang kemudian mendaftar, nanti 130 yang diterima, ini proses seleksinya gimana Bu? Misalnya Bu ya, nanti ada 10 orang misalnya, dengan zonasi yang sama, misalnya tempat tinggalnya dekat juga satu kelurahan, artinya sesuai dengan zonasi di sekolah ini, tapi usianya sama. Nah, ini gimana nanti proses seleksinya? Jadi pada saat anak itu mendaftar ke laman PPDB Dinas Pendidikan DKI Jakarta, itu komputer sudah langsung meranking. Ya, rankingnya itu adalah berdasarkan umur dan kemudian juga berdasarkan waktu dia mendaftar. Siapa cepat dia mendaftar begitu betul, maksudnya? sampai detiknya juga ada di situ. Jadi kalau misalnya nanti kita ada 139, yang kita terima kan 130. Berarti kan 9 tersingkir. Itu nanti komputer yang akan menentukan. Karena kan dia yang punya data pastinya jam berapa dia mendaftar. Ibu terakhir singkat saja, ini nanti pengumuman jam berapa Bu? Dan bisa dilihatnya di mana? Jam untuk sistem 3 jalur sore, zonasi. Jam 3 sore nanti ininya batas terakhirnya ya kita tutup ya, kita close. Itu bisa dilihat di laman PPDB Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baik, artinya nanti ada 130 anak yang nanti akan diterima di SMA Negeri 6 Jakarta. Terima kasih Ibu Helmi atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Itu tadi Agita, nanti penutupan dan juga pengumuman sekaligus akan dilakukan pada sore hari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya kembalikan ke Agita. Baik, terima kasih Gina Vita, laporan langsung dari SMA N 6 Jakarta. Dan selanjutnya kita menuju ke Cornelia Ami yang sudah berada di SMP 2 Johar Baru. Ami, bagaimana dengan informasi dari sana? Ya, selamat siang Agita dan juga pemirsa. Memang di hari terakhir PPDB dengan jalur zonasi ini di DKI Jakarta, kini masih ada juga di belakang saya, Anda lihat sendiri, masih ada terus beberapa orang tua yang berdatangan ke posko pelayanan. Ini kalau di sini ternyata ada 2, jadi yang di luar ini adalah posko yang disediakan oleh SMPN 2 Jakarta Pusat, sedangkan di sini ini memang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini di bawah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Memang ada beberapa posko pelayanan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk seluruh wilayah DKI. Nah, sekarang saya mau coba tanya dan juga cari. Tadi saya sebelumnya sudah sempat memang mewawancarai beberapa orang tua para peserta didik, calon peserta didik yang memang menyatakan bahwa sebetulnya kesulitan dari pendaftaran peserta didik baru secara online ini tidaklah seberapa, tapi memang ada beberapa yang dikeluhkan oleh mereka. Ini salah satunya adalah faktor usia. Nah, sekarang saya mau coba tanya lagi. Ini ada beberapa orang tua di sini, ada mungkin saya mau coba tanya dulu nih ke bapaknya. Pak, halo Pak, selamat siang. Maaf ganggu Pak. Ini boleh diwawancara sebentar ya Pak ya, sambil dilayanin. Bapak namanya siapa Pak? Pak Rusli. Pakai maskernya aja Pak, nggak apa-apa sambil ngomong. Pak Rusli, ini daftarin anaknya untuk ke mana? SMA, SMP atau apa? SMA. SMA. Nah, gimana Pak sejauh ini untuk kendalanya sendiri selama PPDB online jalur zonasi ini, ada kesulitan nggak Pak? Nggak, kemarin saya salah pendaftaran Mbak. Jadi menginformasikan lagi. Iya. Artinya sudah masuk ke option sekolahnya itu sudah ada ya Pak ya? Lagi mau didaftar Pak. Iya. Nggak ada kendala soal usia, tidak ada? Nggak ada Pak. Untuk caranya, sistemnya, prosedurnya juga tidak terlalu sulit ya Pak. Ini karena salah aja kan sebetulnya Pak? Iya Bu. Iya, lagi dibantu nih Bu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau coba cari lagi pemirsa. Ini ada satu orang tua murid lagi nih. Coba ya, nih sepertinya juga tengah melakukan. Halo,
Selamat siang Ibu. Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Heni. Ibu ini lagi dilayanin juga. Boleh saya ganggu sebentar sambil ngobrol ya Bu ya? Ini Ibu kendalanya apa nih Bu nih kalau boleh tahu nih? Ini loh, kan anak saya tadinya kan di Tegal, terus baru setahun pindah lagi sini gitu. Terus karena kakaknya itu terbaru 2019 bulan Juli, harusnya kan Juni kan dia harus database-nya. Jadi nggak bisa ini, jadi datanya harus di luar provinsi gitu, di jalur luar DKI. Kakaknya baru update Gimana? 1 Juni 2019. Jadi kan kalau ketentuan Juknis PPDB DKI itu kan kita kakaknya itu yang terdaftar 1 Juni 2019, sedangkan anak ibu ini baru masuk di kakaknya itu per Juli 2019. Jadi bisa ikut PPDB di DKI tetapi menggunakan jalur luar DKI. Bukan yang jalur zonasi ini bukan ya? Ya, bukan, nanti ikutnya di tanggal 1 gitu. Makasih banyak. Ini mbaknya namanya Mbak siapa? Sama Mbak Heni namanya juga. Mbak Heni, Mbak ini saya pertanyaan terakhir sih. Kalau dari Mbak sendiri untuk kendala usia ada masalah tidak untuk anak memasukkan ke sekolah? Kayaknya ada sih, kan anak saya juga kan maksudnya kan ini umur 12 tahun kan bulan depan. Tapi dia nggak bisa, jadi kan katanya harus jalur yang ini pendaftaran rapot gitu nilai. Kalau kurang untuk umurnya juga ya? Kurang, iya. Semoga lancar ya Bu ya semuanya pendaftarannya. Terima kasih banyak Ibu Heni dan tadi Ibu Heni juga. Pemirsa tadi kita sudah mendengarkan memang untuk kendalanya pendaftaran peserta didik baru secara online ini tidak cukup memusingkan karena tadi kerap kali ada yang salah input data, kemudian hendak direvisi langsung datang ke posko pelayanan, kemudian tadi juga perkara pendataan pindah domisili seperti itu dari luar DKI menuju ke DKI. Nggak bisa, ini tidak bisa untuk menggunakan jalur zonasi, jadi harus melakukan ataupun melalui jalur yang lainnya. Nah, tadi juga sudah diinformasikan bahwa posko pelayanan ini akan terus dibuka ternyata sampai dengan tanggal 15 Juli. Jadi kita ketahui bahwa tahun ajaran baru ini akan dimulai tanggal 13 Juli. Nah, sedangkan untuk posko pelayanan dari Pemprov ini masih akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 15 Juli. Sementara seperti itu, Agita, kita kembalikan pada Anda terlebih dahulu di studio. Baik, terima kasih Cornelia Ami dan tadi juga ada Gina Vita. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, Kabar Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.